Yang pasti tadi itu demensi tidak sama dengan lansia. Demensi tidak sama juga dengan sering lupa, begitu ya. Nah, Ya. kalau kita sudah demensi atau ada keluarga kita ada yang menderita demensia, jangan malu. Lebih baik kita bantu untuk menjaga kualitas hidup. Halo sahabat semuanya, selamat siang. Welcome to Bincang-Bincang. Hari ini saya bersama dengan Dr. Edi Wirya, dokter umum di Jakarta. Beliau pernah bekerja di Belanda selama 6 tahun. Betul ya, Edi? Betul, Ton. Dan sebagian besar kamu meluangkan waktu di bidang penyakit dalam dan geriatri. Betul ya? Yes, betul. Di seri Bincang-Bincang ini, saya punya misi untuk meluruskan misinformasi dan misconception dan hoax juga tentunya. Jika Anda baru di channel ini, perkenalkan, nama saya Dr. Tony Setiobudi. Saya adalah orthopedic surgeon di Mount Elizabeth Hospital. Edi, welcome to my show. Topik kita hari ini adalah sering lupa, apakah itu demensia? Silakan, Edi. Ya. Terima kasih, Ton. Ya, terima kasih sudah diundang di acara hari ini ya. Iya. Topiknya seru. Ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Ya, saya pilih ini karena sesuai dengan bidangmu, sesuai dengan pengalamanmu. Saya juga kadang-kadang sering lupa. Kenalan sama orang, 1 menit berikutnya udah lupa namanya siapa. Apakah ini tanda-tanda demensia? Iya, seringkali orang bilang gitu ya, wah lupa nih, lupa nama, lupa taruh barang, lupa taruh kunci, lupa ini. Apakah ini demensi? Ya, sering lupa itu sebetulnya bukan pasti demensi, Ton. Ya, sering lupa kan bisa karena memang lagi sibuk, banyak apa namanya bagi-bagi nggak bisa konsentrasi atau lagi stres. Ya, dan kalau mau lebih ke dalamnya tentang dimensi ya bukan hanya itu tanda-tandanya. Jadi gimana cara membedakan sering lupa karena demensia dan sering lupa yang bukan demensia? Ya, kita perlu tahu juga gitu apa itu demensi sih. Orang pikir lupa pasti tadi itu sama dengan demensi. Padahal demensi itu misalnya ada proses yang terus-menerus begitu ya. Ya. Terus juga bukan hanya sering lupanya aja, tapi misalnya sudah mulai bingung untuk memilih kata-kata atau ada gangguan untuk mengerti tentang hal sesuatu gitu ya. Biasanya tuh kita bisa lihat dari lingkungan sekitar kita yang berkomentar, kok kamu tulisannya makin jelek gitu misalnya. Oh, kok sering apa namanya ditanya atau diajak ngomong lupa, nggak jelas atau diulang-ulang. Nah, kalau kita sendiri yang tahu bahwa kita sering lupa, nah itu Bukan bukan demensia. demensi sih. Iya, iya. Oh, Mesti sering oke. catat aja habis ngapain. Jadi harus ada gejala-gejala lain, bukan hanya sering lupa gitu ya. Betul, iya. Nah, demensi sendiri itu juga banyak faktor sih. Kan orang juga identik demensi dengan orang tua. Iya. Ya, tetapi sebetulnya tuh orang tua nggak 100% pasti demensi atau pikun atau jadi pelupa. Nggak. Sepertiga ya dari orang-orang usianya di atas 80 tahun punya masalah demensia. Tetapi ada juga orang-orang yang usianya 90 tahun ke atas, otaknya masih tajam, masih bagus begitu ya, masih terampil dan jauh dari kata pikun. Apakah demensi ini bisa menyerang orang muda? Iya, sayangnya bisa, Ton. Ya, jarang, sebagian kecil, tapi usia bisa saja orang demensi itu usia 40 sampai 50 muncul. Nah, itu disebut young onset demensia atau demensia di usia muda. Oh, Jenisnya antara lain disebut misalnya ada istilahnya frontotemporal demensi. Jadi ada gangguan di otak depan sama otak samping. kalau Mm-mm. demensi pada orang tua, gangguannya di bagian mana? Iya, demensi di orang tua juga ada macam-macam sih. Ya, Hmm. jadi ada yang karena gangguan
pembuluh darahnya, jadi bisa di mana aja di dalam otaknya. Biasanya Vascular demensia. vaskular demensi, betul. Itu biasanya orang yang ada penyakit jantung, penyakit stroke, itu mereka punya resiko mengalami demensi vaskular. Terus ada orang-orang yang apa namanya, sel-sel di otaknya itu yang namanya sel Lewy body, ya, itu terjadi penumpukan protein di situ. Itu dibilang demensi Lewy body. Ada juga yang memang ada fungsi sinyal-sinyal di otaknya terganggu, yang lebih banyak dikenal dengan Alzheimer, seperti itu. Ya, tetapi itu hanya sebagian jenis dari demensi, Ton. Ada demensi karena penyakit infeksi, misalnya HIV demensi, ada yang karena penyakit genetik, macam-macam sih. Ya, tapi yang paling besar yaitu Alzheimer, vaskuler, terus Lewy body demensi, dan frontotemporal demensi. Ternyata banyak sekali macam-macam demensia ya. Bagi Betul. kita yang mungkin tinggal dengan orang tua atau ada orang tua yang di rumah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah seseorang itu terkena demensi atau lupa-lupa yang normal? Bagaimana caranya, Edi? Iya. Ya, kalau lupa-lupa yang normal tuh sering lah. Orang lupa kunci, lupa apa namanya, lupa belanja mau apa, begitu ya. Hmm. Sekali waktu boleh, begitu itu bisa terjadi. Tetapi ya tadi itu yang saya sebut di awal, kalau misalnya sudah makin sering begitu ya, Hmm. biasanya kita kok ini kenapa, apa, mama atau papa gitu kok makin sering lupa gitu ya. Dia terus juga ada gangguan perilaku juga, sudah mulai emosional, sering uring-uringan begitu ya. Hmm. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda. Ada Terus perubahan perilaku, temper ya. Kalau betul. kalau Ya, dulunya sabar terus tiba-tiba jadi sering marah, itu mungkin adalah tanda-tanda terjadinya demensia. oh, betul, Ton. Iya, karena Terus dia ada, kehilangan kontrol terhadap dirinya. oh begitu. Iya. Dan kapan harus periksa ke dokter? Iya, seringkali kan orang malu ya kalau dibilang pikun, Hmm. dibilang demensi gitu ya. Padahal terbuka aja sih. Jadi kalau tadi kita lihat sudah ada kesulitan mengingat, ada sering mengulang-ulang, sering bingung, ada gangguan memilih kata-kata misalnya. Tadi ini apa gitu ya, nggak bisa diem-diem aja, dia mau nyebut sesuatu tapi nggak keluar-keluar katanya begitu ya. Hmm. Terus juga sering mengulang pertanyaan, itu tanda-tanda kita coba, ayo ma, ayo pak, atau kita cek begitu ya. Nanti kan bisa dilakukan assessment. Bisa Hmm. saja ada penyakit-penyakit penyerta yang lain, misalnya seperti kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin B, atau dia ada anemia yang menyebabkan gangguan konsentrasi. Iya, Oke. iya. Nanti di dokter itu juga akan diperiksa, periksa misalnya diakses untuk memorinya bagaimana. Ada tes-tes yang sederhana untuk Hmm. mengetahui apakah ada gejala-gejala gangguan kognisi atau cara berpikir, atau kemampuan berpikir. Ini bisa disembuhkan nggak, Edi? Sayangnya sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan demensia. Yang ada adalah bagaimana supaya demensia ini progresnya atau pemburukannya tidak menjadi cepat. Begitu. Jadi kita tahanlah gitu ya. Atau bagaimana mencegah supaya ini cepat terjadi. Maksudnya kalau dia ada kecenderungan begitu ya untuk menjadi demensia, supaya jangan cepat-cepat muncul begitu. Oke. Iya. Jadi tidak bisa disembuhkan, tapi kalau diobati bisa memperlambat. Iya, obat-obat yang ada sekarang lebih kepada memperlambat. Terapi-terapi yang ada sekarang juga lebih untuk memperlambat. Oke, Edi, sebelum kita akhiri, apakah ada 1-2 patah kata penutup? Yang pasti tadi itu demensi tidak sama dengan lansia. Demensi tidak sama juga dengan sering lupa, begitu ya. Nah, Ya. kalau kita sudah demensi atau ada keluarga kita ada yang menderita demensia, jangan malu. Lebih baik kita bantu untuk menjaga kualitas hidup. Alright.
Terima kasih banyak Edi atas waktunya. Iya, Nanti terima kita kasih juga ngobrol Tom. lagi ya tentang Iya. masalah yang lain. Siap. Saya belajar banyak ya. Jadi saya ini kalau lupa bukan demensia ya. Iya. Saya yakin banyak Sibuk, juga. Dr. Tony sibuk, jadi sering lupa. Oh, enggak lah. Mungkin banyak juga penonton-penonton yang mikir sering lupa mereka apakah demensia. Jadi sekarang kita sudah tahu jawabannya. Dan saya yakin informasi ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi yang nonton video ini. Terima kasih pemirsa sudah bersama-sama dengan kami berdua. Anda bisa tulis komen dan pertanyaan di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di topik menarik bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.